Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai ya Pak. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala keterangannya kami bisa berkumpul di pagi hari ini untuk saya melakukan presentasi di pagi hari ini dengan bimbingan pada Mora. Terima kasih banyak pada Mora selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk saya menjelaskan hasil PKL 1 bulan saya yang terhitung di 1 Agustus sampai 4 September 2025 dengan judul analisis heat dan efisiensi gas turbin pada variasi beban berbeda di unit gas turbin blok 1 PLTGU Priok. Oke, next di sini kita akan masuk ke profil perusahaan Pak. Jadi PLTGU UBP Priok sendiri itu mengelola 8 unit PLTGU dan 6 PLTD dengan total kapasitasnya terpasang 1196,08 MW yang terletak di kawasan industri Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Oke, pembangkit listrik ini mengelola bagian dari sistem ketenaga listrikan Jawa Bali yang terhubung dalam subsistem Bekasi 2, 4 Priok, Jauh 1 pada jaringan 150 kV pada blok 1, 2, 3 dan blok 4 500 kV. Oke, next di sini saya bisa menunjukkan total daya terpasang tiap blok PLTGU Priok memiliki 4 blok dengan masing-masing bloknya memiliki gas turbin dan steam turbin seperti yang bisa kita lihat di blok 1, 2 dengan 6 gas turbin dan 2 steam turbin, lalu di blok 3 nya dengan 2 gas turbin dan 1 steam turbin, dan totalnya yang sudah saya cantumkan. Dan di blok 4 juga 2 gas turbin dan 1 steam turbin. Dan PLTGU Priok sendiri itu memiliki PLTB itu Senayan yang baru saja sejak 2019 dengan 6 mesin dieselnya total itu 105,3 MW yang fungsinya itu menunjang subsistem Bekasi, Priok dan Cawang. Oke Pak, sebelumnya saya sampaikan bahwa saya di tempat PKL ditempatkan di divisi efisiensi. Oke, next kita akan masuk ke sistem PLTGU Prioknya sendiri secara garis besar. Pertama, PLTGU Priok itu berawal dari fresh air yang masuk ke dalam kompresor, di mana udara yang masuk ke kompresor itu dikompresi sehingga memiliki tekanan tinggi. Dan udara yang bertekanan tinggi tadi akan masuk ke namanya combustion chamber, itu adalah ruang bakar. Di sini terjadinya pembakaran di mana fresh air yang sudah bertekanan tinggi tadi masuk ke ruang bakar bersamaan dengan bahan bakar yang masuk juga ke combustion chamber seperti itu. Lalu terjadinya pembakaran yang akan menghasilkan gas panas bertekanan tinggi. Oke, gas panas tadi akan menuju ke gas turbin di mana gas panas itu akan memutar gas turbin hasil pembakaran tadi, gas panas tadi, dan akan menggerakkan gas turbin yang terhubung dengan generator. Lalu gas buang panas yang setelah dari gas turbin tadi akan masuk ke HRSG, itu heat recovery steam generator. Oke, gas buang ini yang tadi itu akan berfungsi akan memanaskan air di HRSG untuk menghasilkan uap. Oke, lalu uap panas tadi hasil dari heat recovery steam generator tadi akan masuk ke steam turbin yang terhubung dengan generator juga untuk menghasilkan listrik tambahan. Jadi seperti itu. Oke, setelah melewati steam turbin, uap panas tadi akan dikondensasikan di kondensor. Jadi uap tadi akan dikondensasikan melalui bantuan cooling water, dan air yang dikondensasikan uap tadi dikondensasikan dan jadi air lagi, air hasil kondensasi itu akan dikembalikan lagi ke water pump menuju HRSG untuk ada pemanasan ulang kembali. Oke, masuk kita ke latar belakang dari topik saya, karena kebutuhan listrik yang terus meningkat Pak, itu menuntut pembangkit itu perlu yang efisien, handal dan ramah lingkungan. Jadi PLTGU ini menjadi solusi karena menggabungkan siklus Brayton sama Rankine untuk menghasilkan efisiensi lebih tinggi. Gas turbin itu merupakan komponen utama dalam konversi energi
karena keandalan unit itu mempengaruhi kinerja pembangkit, di mana kestabilan dalam menghasilkan listrik serta efisiensi proses pembangkitan. Kondisi unit ini dapat kita nilai melalui efisiensi thermal dan heat rate yang dipengaruhi dengan variasi beban. Oke, analisis pada unit gas turbin blok 1 PLTGO ini diperlukan untuk mengevaluasi performa, meningkatkan keandalan serta konsumsi bahan bakar. Oke, kita akan masuk ke rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Pertama, bagaimana perbandingan nilai heat rate gas turbin di GI 1111213 pada pembebanan minimum 80 MW, medium 100 MW dan baseload 120 MW pada blok 1 PLTGO Priok. Lalu yang kedua, mengetahui bagaimana perbandingan nilai efisiensi gas turbin di 3 unit pada blok 1 PLTGO Priok dengan pembebanan yang sama seperti yang sudah saya sebutkan. Lalu yang ketiga, apakah heat rate dan efisiensi itu saling berpengaruh terhadap kinerja gas turbin? Oke, next kita akan masuk ke batasan masalah. Untuk melakukan analisis ini ada beberapa batasan masalah. Pertama, data yang saya dapatkan Pak itu data operasional gas turbin GT 1111213 itu pada blok 1 PLTGO dalam rentang 1 Juli sampai 31 Juli 2025. Lalu sumber data yang saya dapatkan itu dari CCR, Central Control Room Blok 1 2 PLTGO Priok. Lalu variasi pembebanan yang saya analisis itu di beban minimum 80 MW, medium 100 MW, dan base load 120 MW. Lalu parameter untuk menghitung nilai heat rate dan efisiensi sendiri itu kita memerlukan nilai heating value dan full gas consumption. Jadi nilai heating value yang akan kita gunakan itu berdasarkan rata-rata pada bulan Juli 2025 dari masing-masing unit beban aktif minimum, medium, dan base load setiap unit blok 1. Lalu full gas consumption-nya juga seperti itu Pak, itu berdasarkan rata-rata bulan Juli masing-masing pembebanan di setiap unit blok 1. Oke, kita akan masuk ke tujuan penelitian. Di sini tujuannya sudah pasti ada 3. Itu pertama untuk mengetahui perbandingan nilai heat rate gas turbin di blok 1 PLTGO Priok dengan pembebanan 85 MW, 100 MW, dan 120 MW. Lalu yang kedua, kita ingin mengetahui perbandingan efisiensi di 3 gas turbin pada pembebanan yang sudah saya sebutkan pada blok 1 PLTGO Priok. Lalu mengetahui keterikatan heat rate dan efisiensi pada gas turbin. Oke, kita akan masuk ke dasar teori. Apa itu gas turbin? Gas turbin adalah mesin pembakaran internal yang mengubah energi bahan bakar gas yang dibakar di kompuster menjadi energi mekanik yang kemudian itu akan digunakan untuk menghasilkan listrik atau menggerakkan kompresor. Oke, jadi proses pembakaran pada sistem turbin itu berlangsung secara kontinu pada tekanan konstan. Jadi sistem ideal dari gas turbin itu adalah siklus Brayton. Bagaimana sih cara kerja gas turbin? Jadi proses kerja gas turbin secara singkat itu dimulai dari kompresor yang menghisap dan memandatkan udara untuk menaikkan tekanan dan suhunya. Lalu udara yang sudah bertekanan tinggi tadi dari kompresor itu akan dialirkan ke ruang bakar, yaitu combustor chamber, di mana bahan bakar itu disemprotkan, di mana bahan bakar masuk bersamaan dan dibakar juga untuk menghasilkan gas panas dengan udara bertekanan tinggi tadi. Dan gas panas hasil pembakaran tadi akan mengalir dan merefleksi melalui sudut-sudut turbin. Seperti itu. Lalu karena gas panas tadi itu mengalir ke sudut turbin, sehingga memutar proses untuk menggerakkan generator listrik. Oke, kita akan masuk ke siklus Brayton. Jadi sebelumnya sudah saya singgung bahwa siklus ideal dari gas turbin adalah siklus Brayton. Secara singkat, siklus Brayton itu merupakan siklus daya gas yang banyak digunakan pada mesin turbin gas, di mana proses kompresinya itu dan ekspansinya itu berlangsung dengan putaran mesin. Dan siklus Brayton itu adalah siklus termodinamika yang menggambarkan kinerja gas bertekanan konstan. Jadi di sini ada proses siklus Brayton dengan 2 jenis diagram, yaitu tekanan dengan volume diagram, lalu ada temperatur dengan entropi diagram. Di sini saya akan jelaskan mengenai siklus Braytonnya di 2 diagram. Pertama, proses 1 ke 2 itu adalah proses kompresi isentropik di dalam kompresor. Jadi di sini udara itu akan masuk ke dalam kompresor, lalu dikompresi, sudah dijelaskan
sebelumnya untuk sampai ke tekanan tertentu dengan volume yang kecil seperti itu. Jika di diagram tekanan dan volume kita bisa lihat satu kedua, kita bisa lihat entropinya konstan dan tekanannya itu mengalami kenaikan. Lalu kita bisa lihat juga volumenya juga menurun seperti itu. Lalu kalau jika kita lihat di hubungan tekanan dari entropi, itu kita bisa lihat di mana proses 1 kedua entropinya konstan dan temperaturnya cenderung naik. Lalu proses kedua ketiga itu proses pembakaran isobar di ruang bakar. Jadi kita bisa tahu udara yang tadi sudah terkompresi itu akan masuk ke dalam ruang bakar bersamaan masuknya bahan bakar dan proses pembakaran akan terjadi. Jadi di proses kedua ketiga ini kalau kita lihat di diagram tekanan volume diagram, kita bisa lihat bahwa tekanannya tetap, volumenya mengalami kenaikan karena temperatur itu naik itu karena terjadinya proses pembakaran ya, jadi temperaturnya pun naik, jadi volumenya pun juga seperti itu naik. Lalu di temperatur dengan entropi itu kita bisa lihat bahwa entropinya tuh naik karena adanya pembakaran itu, jadi penambahannya panas terjadi. Lalu tekanannya konstan dan temperaturnya mengalami kenaikan yang tajam. Oke, lalu kita akan menuju ke proses 3 dan 4, yaitu proses ekspansi isentropik pada turbin, di mana udara yang bertekanan tinggi tadi dihasilkan oleh kompresor dan akan menyerap panas. Jadi dari hasil pembakaran pada ruang bakar itu akan berekspansi melewati turbin. Sudut-sudut turbin itu akan terkonversi menjadi energi panas yang bertekanan tinggi menjadi energi listrik. Kita bisa lihat dari diagram tekanan dan volume 3 ke 4 di mana entropinya konstan. Lalu kita bisa lihat juga tekanannya mengalami penurunan yang lumayan tajam. Lalu volumenya juga mengalami kenaikan. Lalu kalau kita bisa lihat di temperatur dan entropi diagram 3 ke 4, kita bisa lihat entropinya konstan, namun temperaturnya mengalami penurunan. Lalu proses terakhir yaitu 4 ke 1, jadi proses akhir menuju kembali ke awal pengeluaran panas isobar. Jadi karena udara panas tadi terekspansi di turbin, itu akan terjadinya pembuangan gas panas tadi ke bypass track atau bisa dimanfaatkan kembali untuk memanaskan air di HRSG untuk sistem PLTU-nya. Nah, kita bisa lihat di dua diagram tekanan volume itu PV, kita bisa lihat bahwa tekanannya konstan, volumenya menurun tajam karena panas buang yang terjadi ya. Lalu entropinya itu menurun. Lalu kalau kita lihat dari temperatur entropi diagram 4 ke 1, kita bisa lihat temperaturnya menurun tajam ya. Lalu tekanan konstannya juga terjadi. Lalu entropinya juga menurun karena adanya pelepasan panas, makanya temperatur sama entropinya itu mengalami penurunan. Oke, kita akan masuk ke dasar teori yang kedua, itulah heat rate. Secara singkat, heat rate itu merupakan jumlah energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi listrik per 1 kWh. Nah, heat rate itu merupakan salah satu parameter untuk mengetahui seberapa efisiensi dari sebuah pembangkit listrik. Jadi, gimana sih kita untuk mendapatkan nilai heat rate? Sudah saya cantumkan rumus sederhana dari mendapatkan nilai heat rate, di mana full gas consumption dikali dengan heating value dibagi dengan beban. Oke, full gas consumption ini merupakan aliran massa bahan bakar dan heating value itu nilai kalor bahan bakar. Lalu itu adalah daya yang dihasilkan atau beban. Oke, efisiensi masuk secara singkat, efisiensi itu perbandingan energi listrik yang kita tahu ya. Perbandingan antara energi listrik yang dihasilkan dengan energi panas yang terkandung dalam bahan bakar yang berhasil digunakan untuk diubah menjadi listrik. Bagaimana mendapatkan nilai efisiensi? Sudah saya cantumkan di sini rumus dari efisiensi gas turbin itu di mana 421 kilokalori per kilowatt hour itu merupakan nilai konversi energi 1 kWh kepada 1 kalori. Dan heat rate yang sudah kita dapatkan sebelumnya akan dimasukkan lalu dikali 100%.
satuannya nanti 100%. Lalu kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi kita bagaimana sih mengetahui gas turbin itu bekerja optimal? Jadi kita perlu melakukan perhitungan dalam mencari tahu nilai heat rate dan efisiensi gas turbin. Jadi terdapat parameter yang perlu diperlukan untuk mengukur nilai heat rate dan efisiensi. Jadi parameter yang diukur itu ada beban, ada konsumsi bahan bakar atau fuel gas consumption yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu ada nilai kalori bahan bakar, ada itu high heating value. Oke, umumnya kondisi optimal saat turbin beroperasi itu mendekati beban penuh, yaitu base load, karena pembakaran lebih stabil, distribusi panasnya juga dalam selesai lebih kecil dibandingkan di beban rendah. Oke, di sini Pak terdapat data lokal yang saya dapatkan dari PLTGU Priok, di mana 3 unit di 1 bulan. Oke, di sini ada data nilai kalor, ada high heating value. Oke, di sini yang saya dapatkan 1 bulan Juli, ini nilai yang saya pakai. Lalu saya juga mendapatkan data di gas turbin unit 1 blok 1 di 1 bulan Juli penuh seperti ini. Sampai 1 bulan Juli penuh saya dapatkan. Dan di unit 2 dan 3 pun seperti itu sama. Oke, next kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, setelah kita mendapatkan dari ketiga unit gas turbin blok 1 tadi, kita dapat merata-ratakan nilai fuel gas consumption-nya dan high heating value-nya selama 1 bulan Juli berdasarkan beban yang akan dianalisa. Nah, sebagai contoh untuk proses perhitungannya Pak, karena tadi saya bilang di fuel gas consumption dan high heating value itu menggunakan rata-rata 1 bulan Juli di setiap unit dan setiap beban. Jadi salah satu contoh proses perhitungannya di sini ada gas turbin blok 1 unit 1 itu kondisi beban minimum 85 MW dengan fuel gas consumption-nya yang saya dapatkan setelah perhitungan itu 30,9818 dan high heating value-nya itu di sebesar 1039,55 British thermal unit per standar cubic foot. Oke, di sini heat rate-nya itu 21 kcal per kWh, dimana kita termasukkan fuel gas consumption-nya itu 30,9818. Kita kalikan dengan 1000 lalu 35,1347 untuk kita konversi satuannya. Lalu high heating value pun seperti itu, kita konversi dengan dikali dengan 0,25264 kilokalori per British thermal unit. Lalu kita bagi dengan 80 MW dan nanti kita akan ubah satuannya ke kilowatt. Oke, setelah kita dapatkan perhitungannya bahwa heat rate di GT11 dengan beban minimum 85 MW itu memiliki nilai 3370 kilokalori per kWh. Oke, lalu kita akan mencari nilai efisiensi di GT11 dengan kondisi beban yang sama. Setelah kita mendapatkan heat rate tadi 3370 kWh, kita akan masukkan ke dalam rumusnya dan kita akan mendapatkan efisiensinya sebesar 25,53%. Oke, ini ada data pengolahan yang saya susun lengkap setiap unit di blok 1 gas turbin blok 1, di mana di sini ada rata-rata fuel gas consumption-nya, high heating value-nya, lalu nilai heat rate dan efisiensi setiap unitnya itu saya sajikan di dalam Microsoft Excel. Oke Pak, di sini saya mencatat setiap 1 bulan Julinya setiap beban. Saya catat juga fuel gas consumption-nya untuk saya tahu rata-ratanya 1 bulan Juli itu di setiap beban. Saya sudah dapatkan, ini saya lakukan pendataan setiap 1 bulan Juli itu di 3 unit. Lalu saya melakukan
setelah saya mendapatkan data di beban aktif. Di beban aktif itu ada minimum, medium sama base load-nya dengan full gas consumption-nya, high heat value-nya, lalu heat rate-nya juga, dan saya dapatkan heat rate dan efisiensinya juga. Oke, lanjut kita akan masuk ke pembahasan. Hasilnya itu setelah melakukan perhitungan dari 3 unit itu, kita bisa mendapatkan heat rate di 3 unit yang disajikan dengan graf batang. Kita bisa lihat di sini di beban minimum, medium, dan base load di setiap gas turbin. Kita bisa lihat di sini ya, di 1.1 dan di 1.2 itu tidak jauh berbeda nilai heat rate-nya dalam 1 bulan Juli. Lalu di JIT 13 itu mengalami perbedaan nilai heat rate yang lumayan jauh seperti itu. Kita akan bahas di sini. Oke, berdasarkan hasil analisis tren heat rate pada JIT 1 dan 1.2 Pak, ini menunjukkan kinerja yang sesuai secara teori, yaitu menurunnya heat rate seiring kenaikan beban. Jadi ini sesuai dengan teori siklus Breton ya, bahwa dimana beban tinggi itu beban tinggi mesin itu bekerja lebih mendekati kondisi desain sehingga konsumsi energi per kilowatt hour-nya itu menjadi lebih rendah. Jadi semakin besar daya output-nya, itu semakin efisiensi pemanfaatan energi bahan bakar. Kalau kita lihat lagi di graf batang ini, bahwa di 1.1 dan 1.2 itu memang heat rate-nya tuh memiliki nilai yang tinggi dibandingkan dengan JIT 1.3. Tetapi tren dari heat rate JIT 1.1 dan 1.2 itu setiap kenaikan beban dia itu memiliki penurunan heat rate yang bisa kita lihat dari JIT 1.1 3.369 di beban base load yang memiliki heat rate di 2.905, dan di JIT 1.2 juga seperti itu, dari 3.470 di beban minimum, di beban base load 3.118 ini mengalami penurunan yang sangat terlihat ya. Oke, lalu kita akan bahas di JIT 1.3 heat rate-nya berbeda dari kedua unit. JIT 1.3 itu menunjukkan tren anomali Pak, di mana nilai heat rate-nya itu meningkat seiring kenaikan beban, berarti konsumsi energi per kilowatt hour semakin besar. Ini nunjukin adanya penurunan performa akibat degradasi komponen hot section, atau fluid kompresor, maupun masalah pendingin. Lalu adanya kesalahan di alat ukur full gas consumption-nya yang bermasalah. Namun faktor terbesarnya itu nilai di JIT 1.3 itu karena adanya nilai equivalent operation hour yang sudah melewati ambang batas deteksi. Jadi kita akan bahas itu nanti Pak. Sebelumnya kita akan bahas efisiensi terlebih dahulu. Ini grafik efisiensi yang saya dapatkan di 3 unit setelah melakukan perhitungan. Kita bisa lihat di sini di JIT 1.1 dan 1.2 efisiensinya selama mengalami peningkatan walaupun terlihat lebih kecil dibandingkan JIT 1.3. Tetapi ini bisa kita beri catatan, JIT 1.3 itu malah mengalami penurunan efisiensi sama penambahan beban. Oke, ini kita akan bahas efisiensi 1.1 dan 1.2 itu tren efisiensi yang meningkat seiring kenaikan beban. Ini di mana operasinya itu sesuai dengan siklus Breton, di mana beban lebih tinggi akan mendekati kondisi titik operasi optimal sehingga konversi energi panasnya itu menjadi energi listrik itu lebih optimal. Namun JIT 1.3 itu menunjukkan tren yang berlawanan, di mana efisiensinya malah menurun saat beban meningkat. Ini mengindikasikan adanya permasalahan pada unit sehingga energi panasnya itu yang masuk itu nggak sepenuhnya termanfaatkan menjadi energi listrik. Oke, kita akan masuk ke pembahasan kinerja JIT 1.3. Sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa adanya permasalahan komponen alat ukur full gas consumption yang bermasalah. Jadi Pak, kita bisa lihat di JIT 1.1 1.2 itu full gas consumption-nya di setiap beban memang terlihat lebih besar dibandingkan JIT 1.3. Namun seharusnya JIT 1.3 itu terlihat sangat jauh nilainya kayak gitu dibandingkan JIT 1.1 dan 1.2 yang tidak untuk
nilainya tuh tidak jauh. Seharusnya di 1.3 tuh mengalami seharusnya di 1.3 tuh kondisinya seperti ini juga, tapi dia mengalami tren anomali berbeda. Ini setelah dianalisis kembali, kita bisa menghubungkan flow gas non-subscription dengan heat rate. Jadi setelah dianalisis tuh flow gas non-subscription itu mempengaruhi heat rate, di mana FGC yang tinggi itu mempengaruhi nilai heat rate yang tinggi juga. Jadi kita simpulkan FGC ini berbanding lurus dengan nilai heat rate. Tapi kalau kita lihat dari kondisi ketiga itu berbeda jauh ya dibandingkan dua unit lainnya. Ini disebabkan oleh salahnya pembacaan flow meter untuk mengukur FGC yang bermasalah karena mengalami drift. Oke, kita akan bahas drift ini. Jadi komponen elektronik untuk yaitu flow meter untuk mengukur FGC itu bisa aja mengalami drift. Nah, drift ini itu dimana titik nolnya itu bergeser di bawah titik nol. Jadi dimana misalnya di unit yang mengalami kondisi standby itu unit siap beroperasi, sistem tetap hidup tapi tidak stuck, itu namanya kondisi standby. Dimana unit kondisi standby tidak adanya aliran yang masuk, yang seharusnya masuk itu saat dibaca tidak membaca dari 0 Pak, tapi dia itu posisi nolnya itu di min 5. Jadi saat adanya aliran masuk, misalnya di titik 11 sama 12 itu flow meternya itu normal, dimana dia di titik 0. Saat aliran masuk, dia akan membaca senilai misalnya 10. Tapi karena di 13 itu flow meternya bermasalah, karena posisi nolnya itu di min 5 nggak ada aliran, dia malah menambah jadi 5. Itu yang disebabkan FGC-nya itu lebih kecil dibandingkan dua unit lainnya. Oke, di sini flow meter ini mengalami hal ini tuh disebut dengan offset atau zero drift. Nah, penyebab dari offset sama zero drift ini karena penuaan komponen elektroniknya kayak gitu, ataupun komponen internal kehilangan akurasi. Jadi dampak dari faktor-faktor itu menyebabkan FGC-nya itu nggak akurat. Jadi nilainya itu dimaknai terlihat lebih kecil dibandingkan dua unit lainnya seperti itu. Oke, lalu kita akan masuk ke faktor penyebab kenapa GD13 itu terjadi anomali dan berbeda sendiri kondisinya. Pertama, di sini ada faktor dari komponen, di mana adanya degradasi komponen hot section yaitu di blade and neck nozzle-nya. Oke, jadi hot section itu yang perlu kita ketahui itu bagian turbin yang menerima aliran gas panas hasil pembakaran. Jadi karena akibat umur operasinya yang panjang, itu yang menyebabkan oksidasi pada blade serta nozzle-nya. Jadi kalau kita perlu ketahui itu blade itu adalah sudut turbinnya, sehingga ekspansi gas panas itu nggak berlangsung optimal. Lalu energi mekanisnya itu menurun, menyebabkan heat rate-nya juga tinggi dan efisiensi juga menurun. Seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah terjadinya fouling pada kompresor Pak. Jadi fouling ini yang kita ketahui adalah penempelan partikel debu dan garam laut. Karena di PLTG Briggs sendiri itu dekat dengan laut, jadi bisa saja garam laut melalui udara itu masuk ke dalam kompresor, walaupun dari PLTG Briggs sendiri itu sudah mempunyai penyaringan udara, tapi ada partikel-partikel kecil yang akan bisa saja ikut ke dalam sistem seperti itu. Nah, ini dampaknya itu kompresi udaranya itu jadinya turun, sehingga suplai udaranya itu juga untuk pembakarannya itu berkurang, dan proses pembakaran jadi nggak sempurna, jadi ngakibatin konsumsi bahan bakar itu jadi meningkat kilowatt hour-nya. Lalu yang ketiga itu adanya gangguan sistem cooling air, itu sistem pendinginan. Jadi cooling air ini kan untuk menjaga temperatur ya komponen turbin supaya tidak melampaui batas desainnya gitu, tidak melebihi batas desainnya. Jika aliran ini bermasalah, nggak optimal, itu karena adanya tersumbatnya deposit juga, itu debu ataupun korosi yang terjadi dari dan oksidasi dari material internal. Jadi temperaturnya tuh jadi meningkat ya, temperatur yang seharusnya meningkat itu akan mencepat juga degradasi komponen hot section yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Oke, masih ada lagi Pak. Di sini ada equivalent operating hours. Jadi kenapa jadi 1.3 itu mengalami tren yang berbeda di heat rate dan efisiensinya? Sudah saya singgung sebelumnya adanya EOH. Jadi EOH ini merupakan melewat batas infeksi. Jadi karena jadi 1.3 sudah melewati batas infeksinya,
Jadi EOH itu adalah indikator umur pakai efektif turbin gas yang dihitung dari kombinasi jam operasi dan jumlah start stop. Jadi prinsip dasar EOH ini bukan cuma jumlah jam operasi nyata, tapi jam operasi yang sudah dikoreksi dengan faktor keparahan kayak gitu. Jadi ini tipe-tipe inspeksi yang perlu diketahui. Jadi setiap produksi manufaktur masing-masing itu memiliki tipe inspeksi yang berbeda-beda. Nah, untuk di blok 1 sendiri itu karena dari produksi manufaktur dari GA itu memiliki tipe A, B, C dan major overhaul. Nah, dari berdasarkan informasi yang saya dapatkan di PLTG Priuk bahwa GT13 itu sudah melewati batas inspeksi besar. Itu dia memiliki EOH sebesar 23.950 yang dapat kita artikan mencapai batas akhir sebelum dilaksanakannya inspeksi C. Jadi inspeksi C ini kita bisa lihat dimulai dari nilai 24.000 EOH dan GT13 itu hanya tersisa 50 jam lagi Pak untuk melakukan inspeksi selanjutnya. Berarti ini sudah terjadi pembenaran yang sudah parah Pak, karena sudah mendekati inspeksi yang besar gitu. Jadi komponennya itu jadi mengalami kelelahan juga, sehingga materialnya juga mengalami performa unit menurun signifikan. Sebenarnya saya mau memberitahu di sini ada beberapa faktor terjadinya kenaikan EOH sendiri. Pertama, karena umur unit yang sudah tua beroperasi, karena di blok 1 ini Pak sudah lama sekali beroperasi sejak tahun 93 itu jadi faktor utama gitu loh, umur unit itu seperti itu. Karena udah lama unit sudah beroperasi itu menurunkan performa unit dalam beroperasi. Lalu kerapnya start stop, jadi sering start stop Pak. Jadi ketika turbin itu nyala dari kondisi mati total terus menuju kondisi operasi, dan proses ketika turbin sedang beroperasi itu dimatikan sehingga kembali ke shutdown lagi. Nah, karena kondisi ini gangguan trik dan permintaan beban itu dari sistem itu karena itu yang terjadinya start stop. Nah, penyebabnya itu karena adanya picking pellet. Itu picking pellet itu adalah pembangkit yang dioperasikan saat beban puncak. Lalu sering berulang kali trip maaf Pak, ini selesai trip. Itu dimana gas turbin itu otomatis tiba-tiba dia shutdown tiba-tiba saat melakukannya operasi gitu. Itu biasanya sistem itu mendeteksi adanya gangguan pembakaran, gangguan kompresor atau turbinnya sendiri, bahkan instrumentasi dari sensor suhunya atau pulse cycle-nya itu yang makanya tiba-tiba trip terjadi gitu. Lalu bahan bakar, jadi kenaikan EOH itu karena ada bahan bakar Pak. Jadi faktor itu karena bahan bakar yang menimbulin cooling dan thermal stress. Itu mungkin pemilihan bahan bakarnya seperti itu. Lalu kita bisa sebutkan lagi di sini kalau misalnya heat rate dan efisiensi itu saling berdekatan, di mana keduanya berbanding terbalik ya. Heat rate-nya mengalami peningkatan, maka efisiensinya malah mengalami penurunan itu, dan sebaliknya juga. Jadi gas turbin yang efisien itu memerlukan lebih sedikit energi bahan bakar untuk menghasilkan listrik. Oke, kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Jadi kalau kita simpulkan dari 3 unit di GT11 dan 12 itu sesuai dengan optimal, di mana unitnya itu bekerja stabil dan mendekati titik optimal pada base load itu, berarti dalam siklus Brayton itu terjadi di GT11 dan 12 karena pembakarannya itu lebih optimal dan losesnya berkurang. Lalu di gas turbin 1.3 itu berbanding terbalik, kondisinya tidak umum yang seharusnya efisiensi itu meningkat di beban tinggi. Oke, kesimpulan ini lalu adanya hubungan heat rate dan efisiensi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Lalu kesimpulan selanjutnya adalah penurunan kinerja GT13 itu disebabkan oleh faktor EOH dan faktor teknis. Nah, faktor EOH yang sudah saya jelaskan tadi itu disebabkan karena faktor usia, start stop dan trip. Itu yang sering itu dan pemilihan bahan bakar dari EOH yang sudah saya sebutkan tadi itu yang mendorong kenaikannya EOH. Lalu faktor teknisnya itu sudah saya sebutkan tadi, ada cooling kompresor, degresi komponen turbin,
Lalu adanya komponen elektronik yang sudah saya sebutkan adalah flow meter, jadi bermasalah karena jadi sehingganya flow gas consumption-nya itu mengukurnya itu membaca nilai salah seperti itu. Lalu sarannya kita masuk dalam saran itu pertama perawatan kompresor. Jadi kompresor itu juga perlu ada perawatan, yaitu kompresor washing yang rutin itu ada dua, ada online dan offline washing. Jadi online itu beroperasi pada beban rendah, di saluran udara masuk itu akan dibersihkan dengan adanya cairan semprotan. Di sini ada parameter kapan sih perlunya kompresor dilakukan online washing, ini yang sudah saya cantumkan. Lalu offline washing itu dimana benar-benar unit itu kondisi shutdown saat kompresor dalam keadaan diam. Jadi di sini akan adanya kompresor washing yang secara besar-besaran ya Pak, itu dilakukan secara menyeluruh. Lalu ini parameternya kapan harus dilakukannya offline washing? Ini ada 4 parameter. Lalu saran kedua adalah kita perlu melakukan inspeksi tipe C di GD13 karena udah limit EOH-nya hanya tersisa 50 jam lagi menuju batas inspeksi, perlu dilakukan inspeksi besar. Lalu yang ketiga adanya mitigasi per-overhaul. Jadi karena ini Pak, inspeksi tipe C ini tidak bisa dilakukan secara hari ini kayaknya dia perlu melakukan inspeksi. Oke, besok atau minggu depan itu udah bisa semudah itu Pak. Jadi perlu adanya pengecekan kembali, memang perlu inspeksi dan pemesanan komponen-komponen untuk pergantian seperti itu. Nah, karena membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan inspeksi tipe C, itu memerlukan mitigasi per-overhaul. Nah, per-overhaul ini kita melakukan tooling pembakaran, yaitu combustion tooling yang penyesuaian parameternya itu operasi agar pencampuran full SHB-nya dan penyala apinya itu merata. Lalu kita perlu melakukan namanya balancing antar combustion chain itu pemeriksaan temperatur exhaust dengan thermocouple, penyesuaian aliran full nozzle agar supply-nya itu merata di tiap ruang bakar gitu. Lalu kita perlu adanya kalibrasi ulang dari flow meternya. Di sini sarannya untuk lebih ke divisi instrumentasi, di mana untuk mengembalikan titik nolnya sesuai spesifikasi pabrikan. Jadi ada target praktik umum, yaitu standar batas error yang bisa dianggap normal atau diterima ya Pak. Di sini tuh ada zero full scale, itu dimana kalau tidak ada aliran itu maka kan seharusnya 0 ya flow meternya. Tapi boleh dianggap normal atau diterima itu kalau errornya itu hanya melesat di kurang lebih 0,2% saja. Lalu di span atau linearity errornya itu, readingnya itu kesalahan pembacaannya itu nggak boleh lebih dari 0,5%. Kalau misalnya lebih itu nggak bisa diterima, udah pasti tidak akurat ya. Jadi nilai aktual yang bisa dibaca tuh kurang dari 0,5% atau 0,5%. Oke Pak, sudah sampai akhir. Terima kasih sudah diberi kesempatan dan waktunya, dan saya tutup dengan salam dan pantun. Beri laut seperti kolam, kan paus pada dalam, dan hati pada dalam. Saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk kembali lagi ke slide pertama ya. Slide pertama di PowerPoint. Iya Pak. Ya, ini melakukan PKL di PLTGU Priok ya katanya ya. Blok 1 dengan judulnya itu analisis hit rate dan efisiensi gas turbin pada variasi beban berbeda di unit gas turbin Blok 1 PLTGU Priok. Yang menjadi pertanyaan awal dari laporan PKL ini, kenapa perlu dilakukan analisis untuk hit rate-nya? Oke Pak, saya ingin menjawab. Sebelumnya sudah saya singgung, jadi blok 1 ini memang sudah lama beroperasi dan perlunya adanya analisis yang lebih lagi gitu. Jadi setiap unitnya perlu dianalisis dari hit rate dan efisiensinya sendiri. Karena umur pakainya yang sudah lama, itu yang menyebabkan bisa saja terjadi penurunan. Nah, perlunya analisis
umur pakai. Iya. Umur. Ini kalau di sana itu umurnya sudah berapa lama yang dari alat PLTGU ini? Maksudnya unitnya Pak? Iya. Oh, unitnya itu dari 1993 dari yang blok 1 ini. Makanya blok 1 ini pun perlu perlu dikonsen ya Pak dari sistem inspeksinya, perlu dianalisis juga bagaimana perkembangannya dalam beroperasi untuk hasil listrik itu Pak, seperti itu. Maaf Pak. Sudah Pak. Seperti itu Pak. Oke. Kemudian tadi ada 3 blok ya? Oh iya Pak, ada 3 blok. Ini seperti Apa aja blok? ini ada di ada blok 1, Blok 1 dan 2, dan lalu ada 3 dan 4. 3 dan 4 ya. Yang Iya. dilakukan di PKL ini di blok berapa aja? Di blok 1 saja Pak. Khusus untuk blok 1? Iya, jadi saya analisa hanya khusus di blok 1 di 3 unit. Oke, berarti menjadi blok 1 ya? Iya Pak. Kemudian, nah di bagian ini nanti karena tadi ada hasil dan pembahasan dari saluran diskusinya atau di blok chapter 4 itu, nanti di laporan PKL ini coba ada rumusan masalah nggak tadi yang ditampilkan? Oh iya ada Pak, ada rumusan masalah. Ini Pak, rumusan masalah. Oke, rumusan masalahnya nanti kalau di draft laporan proposal atau laporan ini, laporan PKL-nya ini sempat dituliskan nggak ya rumusan masalahnya? Ada Pak, dicantumin batasan masalahnya juga. Nah, di laporan ini mungkin lewat atau gimana ini? Kalau dari laporan blok 1 ya, chapter 1 ini 1.1 latar belakang. Kemudian 1.2 tujuan praktek kerja lapangan, 1.3 manfaat kegiatan kerja lapangan. Kemudian 1.4, nah 1.4 langsung ke batasan masalah. 1.5 waktu dan tempat pelaksanaan. Ini ada apa yang dirawat ya. Dan nanti untuk itunya tambahkan ya, maksudnya di slide PPT-nya ada perumusan permasalahannya, atau permasalahan apa yang mau dicari atau mau dikerjakan, nanti disesuaikan dengan ini ya, Ya, baik, Pak. laporan Baik. PKL-nya. Berarti ada 3 ya problem statementnya yang mau dicari rumusan masalah, bagaimana perbandingan nilai heat rate gas turbin, perbandingan komparasi, perbandingan 1.1, 1.2 dan 1.3. Berarti di blok 1 ini ada 3 unit. 3 unit Iya, ya? ini 1, 1, 2 dan 3. 3 dengan beban 85, 100, 120 pada blok 1 PLTGU. Terus yang kedua bagaimana perbandingan nilai efisiensi 1.2, 1.1 dan 1.3. Ini sempat melihat secara langsung gas turbinnya. Iya, betul Pak. Yang paling besar gas turbin yang di mana? 1.1, 1.2 atau 1.3? Jadi waktu pada saat itu kebetulan saya itu nggak langsung melihat dari 3 unitnya langsung Pak. Jadi salah satunya saja. Karena pada saat saya PKL itu sedang jadi begini Pak, di lapangan itu untuk lapangan itu saya butuh bimbingan langsung ditemani sama pegawainya seorang sana. Jadi setiap saya masuk ke lapangan itu memang adanya jadi di sana itu ke lapangan itu ada 2 jenis Pak, ada permintaan atau memang mereka setiap minggu harus ke setiap blok
sesuai jadwal. Karena kemarin itu sedang ada trouble di sana, jadi saat saya untuk ngegas turbin itu nggak bisa ke 3 unit gitu Pak, seperti itu. Jadi waktu di 1 bulan itu saya hanya ke gas turbin di unit 2-nya di blok 1 seperti itu. Jadi saya tidak melihat 3 unitnya karena itu Pak, karena terbatasnya ke dalam lapangan itu butuh bimbing maksudnya kayak pegawai gitu. Jadi pegawainya pun lagi pada saat itu lagi ribut Pak karena adanya trouble di blok 11 seperti itu. Jadi saya nggak bisa terus. Jadi yang dilihat di gas turbin 1 titik berapa? 2 ya? Iya, betul. Untuk pembebanan 100 megawatt ya yang dilihat. Iya. Oh enggak Pak, maksudnya itu jadi gini Pak, 3 beban ini saya analisis ke 3 unit seperti itu. Jadi bukan jadi satu-satu untuk ini, jadi 1-2 untuk ini, tapi tidak. Tapi 3 beban ini saya analisis untuk ke 3 unit 3 unit ini seperti itu. Jadi saya bandingin di beban minimum itu di 3 unit itu bagaimana sih heat rate dan efisiensinya bekerja optimalkah sesuai dengan desain kah, lalu di beban medium 100 MW seperti itu kah di 3 unit seperti itu. Jadi ngebandingin gitu Pak. Setelah melakukan analisis terbukti bahwa unit 1 dan 1.2 itu malah lebih optimal sesuai desain bekerja seperti itu. Malah di 1.3 setelah saya analisis ternyata terjadi anomali yang berbeda gitu nilai heat rate dan efisiensinya di 3 beban ini seperti itu. Oke. Nah, lalu coba lihat yang slide berikutnya ya. Tadi ada semacam sistemnya shutdown ya. Oh iya Pak. Itu di kondisi berapa? Oh untuk shutdown itu sebentar Pak saya. Ini ya Pak, shutdown karena tiba-tiba shutdown bukan Pak? Iya. Berhenti otomatis shutdown secara tiba-tiba itu untuk itunya sih saya tidak sampai sana ya Pak, untuk di beban sekian baru shutdown itu karena saya nggak menganalisis ke shutdown ini. Saya hanya menganalisis perbandingan nilai heat rate dan efisiensinya. Jadi untuk sering rate dari shutdown ini itu saya dapatkan dari informasi dari Pemkab saya sendiri. Kalau kenaikan EOH ini karena seringnya trip itu yang dimana gas turbin itu shutdown. Jadi untuk beban berapanya saat shutdown itu saya tidak tahu tepatnya berapa seperti itu. Oke, berarti tidak bagian secara itu ya? Iya, nggak sampai ke topik ini pembahasan. Kemudian tadi ada tampilan diagram batang ya? Betul Pak, ada diagram batang dari heat rate dan efisiensi. Nah, ini ada warna biru, kemudian warna orange, abu-abu ya? Ya. Minimum 80 MW, medium 100 MW, base load Ya, betul. 120 MW. Kemudian yang grafik aksis Y heat rate dengan Betul. satuan kilokalori per kWh. Yang menjadi pertanyaan ya, ini ada tren grafik ya, nanti bisa memberikan argumen atau analisisnya. Kalau melihat dari yang warna biru, ini kan ada warna biru ya. Iya betul. Kan kalau tren grafiknya warna biru itu yang paling kiri lebih tinggi, turun dan turun ya. Iya betul. Kemudian yang warna tengahnya warna apa? Warna orange ya. Iya warna orange. Tinggi, turun, turun. Betul. Kemudian yang warna abu-abu, nah ini turun,
naik. Kenapa dia bisa beda? Oke, jadi sebelumnya yang sudah saya sampaikan, jadi dari kedua gas turbin itu yang GT11 dan 12 itu memang memiliki tren heat rate yang tidak berbeda jauh, Pak. Nah, terus kenapa dia mengalami kenaikan dari setiap mengalami kenaikan heat rate, penurunan heat rate di setiap kenaikan beban? Oke, yang saya cantumkan di sini kondisinya itu sesuai dengan desain, Pak. Jadi karena bisa seperti itu, maka siklus Brayton itu kan sudah sebentar, Pak. Saya sudah sampaikan di sini, Pak. Oke, jadi gas turbin itu jika idealnya, Pak, idealnya itu dia bekerja optimal itu kalau saat dia beroperasi mendekati beban penuh. Jadi kenapa di dua gas turbin tadi di 1112 itu mengalami penurunan heat rate, Pak, di saat kenaikan beban kayak gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kondisi turbinnya itu optimal, Pak. Kenapa? Karena saat mendekati beban penuh yaitu baseload itu pembakarannya itu terjadi lebih stabil, Pak. Lalu distribusi panasnya itu yang dan losesnya itu lebih kecil dibandingkan di beban rendah. Makanya kenapa di beban rendah tadi 2GT itu memiliki heat rate yang lebih tinggi saat di beban kecil, yaitu beban minimum dan medium seperti itu, Pak. Lalu di GT13 itu yang sudah saya sampaikan tadi bahwa dia itu mengalami tren yang berbeda kayak gitu. Terlihat sangat lebih kecil, Pak. Si GT13 dari beban minimum sendiri dia lebih kecil kayak gitu. Seharusnya dia tidak berbeda jauh dari dua unit yang lainnya. Buktinya saja GT11 dan 12 itu tidak jauh berbeda. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, itu yang sudah saya sampaikan di sebelumnya, karena faktor-faktor dari komponennya ataupun dari kilometer pemberan elektroniknya yang membaca flow gas consumption-nya sudah saya bahas tadi, lalu EOH-nya yang sudah jadi batas inspeksinya sudah mendekati kayak gitu. Itu, Pak. Oke, jadi pengaruh komponen ya di bagian ini. Iya, betul. GT13 beberapa faktor, Pak, dari komponennya, bisa dari komponen elektronik untuk mengukur flow gas consumption-nya itu yang bermasalah, karena flow gas consumption itu saling terhubung dengan heat rate, Pak. Karena kalau misalnya FGC-nya itu tinggi, heat rate-nya pun akan tinggi seperti itu. Namun, Pak, saya tambah. Namun di FGC dari GT13 kita bisa lihat di sini, Pak, FGC 13 itu malah lebih kecil dibandingkan dua unit lainnya. Ini kan besar ya, Pak, emang terlihat besar dan tapi nggak berbeda jauh. Tapi ini jadi pertanyaan, kenapa dia bisa sejauh ini? Ini bisa jadi karena adanya flow meter yang mengalami drift kayak gitu, pembacaan pengukuran FGC-nya yang mengalami drift. Jadi makanya dia bisa kecil. Seharusnya nggak ada aliran, dia kan 0, Pak, flow meternya. Tapi karena nggak ada aliran, kalau flow meternya drift mengalami masalah, dia itu membaca nggak ada aliran tuh di min 5, seharusnya 0. Jadi waktu ada aliran, dia dari min 5 perhitungannya. Terus kalau misalnya ada aliran jadi misalnya ya, Pak, jadi min 5, terus ada aliran, dia menambah jadi 5. Nah, kalau misalnya flow meternya tidak terjadi masalah, seharusnya di titik 0. Saat ada aliran, dia jadi 10, makanya besar antara GT11 dan 12. Dan GT13 kenapa kecil? Itu karena yang saya jelaskan flow meternya mengalami seperti itu. Kita tambah dari saya. Oke. Tadi kodenya GT ya, GT1.1, GT1.2, 1.3. Itu GT itu apa? Berupa kepanjangan atau? Singkatan aja, Pak. Kita di sana sebutinnya GT11, GT12, GT13. Itu jadi penyebutan gas turbin di setiap blok. Jadi GT13 itu blok 1 unit 3. Kalau GT23 berarti blok 2 unit 3 seperti itu. Ya,
oke, saya rasa cukup untuk presentasinya dan sesi diskusi atau tanya jawab. Untuk presentasinya bisa ditutup ya. Baik Pak. Oke, terima kasih banyak Pak.